Selamat pagi, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Sehat senantiasa dalam anugerah perlindungannya yang sempurna atas hidup kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan topik pengetahuan yang benar. Nah, saudaraku, semakin kita mengikuti zaman ini, ya, kita semakin menyadari bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya menyangkut hal-hal yang materi, tetapi ternyata kita membutuhkan pengetahuan. Sehingga anak-anak kita untuk kebutuhan sekolah itu tidak lagi bisa dikesampingkan, bahkan menjadi satu kebutuhan utama. Itu tanpa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak membayangkan, tidak bisa membayangkan seandainya manusia hidup di dunia ini tanpa pengetahuan. Ya. Kita bisa seperti ini tentu karena pengetahuan. Nah, kalau kita belajar ternyata banyak pengetahuan yang menjadi ketertarikan manusia. Kita mengikut Tuhan, tentu kita ingin mengenal Allah. Itu pengetahuan tentang Allah. Kita kuliah sesuai dengan bidang ilmu kita karena ketertarikan kita pada pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang kita ingini. Ya. Dan banyak lagi pelatihan, training, pergaulan yang membuat kita tambah pengetahuan kita. Nah, tetapi dari banyak pengetahuan itu, sesungguhnya pengetahuan seperti apa sih yang penting bagi kita ini? Mungkin ketika anak-anak kita menanamkan, ayo rajin belajar, rajin sekolah untuk bisa menguasai pengetahuan untuk bekal di hari depanmu. Tapi kita ternyata juga butuh pengetahuan ketika kita mengikut Tuhan. Dan pengetahuan seperti apa. Kita belajar bersama-sama dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Firman itu berkata demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan dalam Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita yang namanya kebutuhan akan pengetahuan itu tidak boleh berhenti. Justru kita terus harus mengupayakan, tapi yang Tuhan mau semakin ditambahkan umur kita, arah pengetahuan yang kita cari, di situ katakan pengetahuan yang benar, katanya ya, dan segala macam pengertian. Nah, kita perlu tahu seperti apa pengetahuan yang benar itu. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pengetahuan yang membuat kita dapat memilih apa yang baik. Jadi bahkan kalau di Roma 12 ayat 2 itu, sehingga kita dapat membedakan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi satu pengetahuan yang semakin bisa membedakan, sehingga kita dapat memilih dengan tepat apapun yang tersaji di dalam kehidupan ini. Bukan hanya itu saja, memilih apa yang sempurna atas pilihan-pilihan yang diizinkan Tuhan. Jadi kalau kita melihat apa yang dimaui firman ini, sesungguhnya harus ada proses, harus ada upaya, harus ada perjuangan yang keras agar kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar, sehingga kita dapat memilih apa yang baik. Yang kedua adalah pengetahuan yang membuat kita semakin suci dan
tak bercacat. Jadi pengetahuan kita itu membuat kita semakin aut-autan, semakin kita tidak terlihat perbedaan kita mengikut Tuhan dengan yang lain, semakin kita mengambil cara-cara orang, pengetahuan itu seharusnya semakin kita tinggalkan. Tapi pengetahuan yang membuat kita semakin suci dan tak bercacat, dan pengetahuan yang membuat kita semakin berbuah di dalam kebenaran. Jadi dampak dari pengetahuan yang dicari-cari manusia itu bisa berlawanan dengan hal ini. Ya, ada orang yang begitu rupa mencari pengetahuan akan bisnis, mencari pengetahuan akan meningkatkan kesaktiannya, kemampuannya, kecakapannya. Tapi kalau pengetahuan itu mengarahkan dia semakin jauh dari tiga hal ini, tentu pengetahuan itu tidak untuk memuliakan Tuhan, ya. Di firman tadi katakan untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, saudaraku, jadi kita perlu mengevaluasi ulang atau mengkoreksi diri. Bila tindakan untuk memperoleh pengetahuan itu justru membuat kita semakin berani menggunakan cara-cara dunia dalam bertindak. Banyak orang, wah, saya baru tahu. Ternyata untuk ngurus ini, untuk dapat ini, itu ada cara yang mudah. Itu banyak orang melakukannya. Udah, kita nggak usah pengen tahu seperti itu saja. Kita ngikuti cara-cara yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun cara itu harus sabar, cara itu jalan yang berkenan di hadapan Tuhan yang kita pilih. Atau pengetahuan itu membuat kita semakin nekat berani mengambil jalan pintas. Udahlah, kita bisa investasi melalui cara ini. Karena ini memberikan satu profit atau satu bunga yang besar. Sehingga kita cepat dapat untung. Kemarin-kemarin itu banyak bisnis yang ditawarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau pengetahuan itu membuat kita semakin nekat dan jalan pintas, hati-hati. Oh, itu bukan mengajar kita sesuai dengan cara yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Atau pengetahuan itu membuat kita semakin mencintai dunia ini, takut kehilangan sesuatu. Biasanya kalau sudah bisnis, kita sudah mendapat cuan yang banyak, segala sesuatu mendatangkan untung yang besar, bukannya orang itu semakin sabar, ya, bukannya orang itu semakin bisa menguasai diri, tapi semakin tamak, semakin terjebak untuk mengambil cara yang semakin nekat agar untungnya semakin besar, ya, sehingga dia memperoleh segala-galanya. Banyak jebakan seperti itu. Ceritanya kalau orang judi online itu kan pertamanya dikasih menang dulu, sehingga taruhannya diperbanyak. Semakin banyak, akhirnya setelah banyak, selep, hilang. Begitu Bapak Ibu Saudara ya, itu bukan pengetahuan yang benar. Membuat kita semakin haus akan pujian dan kehormatan. Jadi, seringkali kalau kita merasa lebih hebat, lebih mampu, ya, lebih kompeten, kita punya kebanggaan, orang mulai memuji kita, tapi tidak berhenti di situ. Orang semakin mengupayakan agar kita semakin dibilang hebat, semakin kita dibilang punya kelebihan dibanding yang lain. Atau pengetahuan yang pada akhirnya berani mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Udahlah, kamu ngambil cara ini. Cara ini cepat membuat kamu dapat sesuatu. Orang lain juga bisa melakukan seperti ini, umum. Jadi cara-cara ini kalau kamu nggak ambil, maka bisnismu nanti tidak akan berjalan lancar. Usahamu nanti akan susah. Itu pengetahuan yang menyesatkan, yang membuat kita semakin jauh dari nilai kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan di pagi hari ini bahwa kita memang tetap harus mencari pengetahuan. Tapi pengetahuan itu pengetahuan yang benar, kata firman Tuhan. Nah,
Setelah kita selidiki, Bapak Ibu Saudara, kita jadi sadar bahwa pengetahuan yang benar itu hanya dapat diperoleh ketika kita terus belajar mengenal Kristus. Anak-anak kita dorong untuk sekolah dengan rajin, untuk belajar dengan keras. Tapi pada sisi yang lain, mereka harus diajar untuk mengenal firman. Mereka terus diajar untuk memberikan waktu mengenal Kristus. Kita tanyakan, sudah baca firman, dan lain sebagainya. Karena kita sadar bahwa pengetahuan itulah yang justru membuat anak-anak kita, hidup kita, memuliakan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan pengetahuan yang benar. Terpujilah nama Tuhan, biarkan kita semakin mendekatkan diri untuk mengenal Tuhan yang pada akhirnya membuat kita, ya, Bapak Ibu Saudara, bisa membedakan mana yang baik. Kita berbuah di dalam kebenaran. Kita semakin mengenal Kristus. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.